reason why. Because of love, love, love. God sent His only Son. Because of love, love, love. He came for everyone. Because of love, love, love. We have eternal life. Because of love, love, love. Love's the reason why. Love. God is love. We need love. Love's the reason why. Love. God is love. We need love. Love's the reason why. Ci, kok Justin, thank you banget ya udah membantuin aku bikin esai dari who, what, when, where, dan why ini. Aku akan kasih esai ini judul My ID. Karena dari apa yang kita omongin tadi, pada akhirnya kita juga diingetin kan sama identitas kita sebagai orang Kristen dan gimana sayangnya Tuhan sama kita. Dan sebagai orang yang punya identitas sebagai anak-anak Tuhan, aku diajarkan untuk melakukan semua yang benar, yang suci, yang adil, yang manis, dan semua apa yang firman Tuhan katakan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur banget ya atas identitas kita ini. Soalnya kapanpun dan dimanapun kita, Tuhan Yesus tetap ada. Gak pernah sekalipun ninggalin kita. Mau pandemik atau gak pandemik, mau sedih atau happy, Tuhan akan selalu ada buat kita. Dan semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan ngasih kita. Oke banget. Bahkan kita bisa jadi anak-anak Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus selalu ingat sama identitas kita. Karena dari identitas kita ini, kita bisa bawa orang buat kenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Ya kan? Yoi! Seru banget. So, this is my ID. What's yours? Who, what, when, where, why. Open up His Word to
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu hadir di dalam kebaktian doa ini. Saya percaya Roh Kudus memimpin setiap kita untuk memiliki kebutuhan doa yang merupakan nafas hidup kita, orang percaya. Kita percaya akan janjinya bahwa Tuhan selalu menopang di saat kita menghadapi pergumulan hidup. Dan rancangan damai sejahteranya dapat membuat kita tenang. Amin Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Pujilah hai jiwaku. Jangan lupakan anugerah Tuhan yang besar, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan yang kasih setianya setinggi langit. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkatnya ya puaskanmu. Rahmatnya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah hanya oleh kasih. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya,
melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya. Ia pun mengasihimu, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang penuh kasih dan memeliharakan hidup setiap kami yang adalah ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Dan Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat, di mana Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Kami ingin belajar firman-Mu dan berdoa syafaat. Layakan dan kuduskan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkanlah hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu dapat kami mengerti dengan jelas dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama. Kita bermuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita melanjutkan perenungan kita dari Matius pasal 6 ayat 5-8. Saudara, minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan pengajaran tentang Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus tentang doa yang benar. Nah, saudara, hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Matius pasal 6, ayat yang ke-5-8. Dari saudara dapat membacanya bersama dengan saya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kebanyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas malam hari ini, kami boleh datang kepadamu dan boleh merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, agar kehidupan doa kami terus dibentuk lagi ya Tuhan, agar kami memiliki sikap dan attitude yang baik, berdoa yang benar, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kau boleh memberkati setiap kami yang ada secara online pada malam hari ini, berikan kami konsentrasi yang baik dan mohon berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini, saya berasumsi dari banyak dari kita biasa sudah mempunyai banyak mungkin anak, sudah ada anak dan juga sudah mempunyai cucu. Atau yang lebih senang lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai cicit ya. Nah, Saudara bayangin betapa happy-nya. Nah, Saudara sebagai seorang papa, mama atau grandma ya, senang bukan kalau misalkan anak
atau cucu saudara itu begitu harmonis ya satu dengan yang lain, dan juga terlebih lagi mereka tuh sayang dengan kita ya. Mereka care dengan kita, sering tanyain gitu ya kita kabarnya gimana, papi, mami atau grandma, grandpa gimana kabarnya gitu ya. Tidak hanya ditelepon, tapi disamperin, tapi diajak jalan, diajak makan ya. Diajak jalan juga tidak hanya di kota-kota tempat tinggal saja, tapi diajak keluar kota, mungkin mungkin diajak ke luar negeri ya. Wah, kita pasti senang sekali ya kalau kita punya anak atau mantu atau cucu yang baik seperti itu, yang benar-benar tulus, care, benar-benar mengasihi kita. Nah, saudara bayangkan ya, jika saat ini saudara punya anak, cucu atau mantu gitu ya, yang ogah-ogahan kalau ketemu dengan kita ya. Kalau ketemu dengan kita bilang begini, "Duh, bosan ketemu lagi, tiap ini ketemu lagi. Bosen, capek," ya. Terus udah gitu nggak care, nggak sayang dengan kita, ya. Yang mungkin kalau ketemu ya, ya udah ketemu aja. Terus kalau diajak jalan, tetap juga diajak jalan, diajak pergi makan, diajak jalan-jalan. Tapi kelihatannya itu nggak tulus, terpaksa kelihatannya, dan tidak sungguh-sungguh dari hatinya. Semua itu dilakukan ya karena ini adalah papa mamaku atau grandmaku atau mertuaku, jadi ini adalah satu kewajiban ya seperti paksaan kewajiban dari seorang anak. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua atau sebagai grandparents pasti tahu kalau misalkan anak itu atau cucu ya benar-benar mengasihi, tulus mengasihi kita, care dengan kita. Kita pasti tahu kalau mereka itu benar-benar sayang dengan kita. Kita dapat melihat dari ketulusan hati mereka, bukan? Jika mereka tidak tulus mengasihi kita, pasti kita juga tahu dan pasti kita merasa sedih, bukan? Karena mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh dari hati mereka. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Jika kita tidak memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan rindukan, saudara, adalah sikap hati yang benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Saudara, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana dikatakan ada seorang Farisi, ya khususnya dan ahli Taurat, yang memberi sedekah. Dan ini adalah salah satu kewajiban keagamaan mereka untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Tapi mereka menggunakan cara ini, saudara, untuk memamerkan kepada orang-orang, seperti show off ya. Tujuannya itu bukan untuk Tuhan, tujuannya itu bukan karena orang-orang ini mengasihi Tuhan, tetapi hanya untuk mau dipandang baik bagi dirinya. Dan dikatakan Tuhan itu tidak berkenan dengan sikap hati yang seperti ini. Hari ini, saudara, kita mau belajar tentang bagaimana kita mempunyai attitude yang benar, sikap hati yang benar, berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu, kalau kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa berdoa adalah sesuatu yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengalami satu persekutuan dengannya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam Tuhan dan di dalam doa, saudara, kita itu bisa mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan beri. Kita bisa memuji akan kebesaran-Nya. Kita juga bisa membawa segala kekhawatiran dan pergumulan kita di dalam doa-doa kita. Dan kita menyatakan semuanya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, doa menjadi suatu merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang-orang yang percaya, saudara. Kita dapat berdoa kapanpun dan dimanapun. Dan Tuhan kita akan selalu ada dan Dia selalu mendengar seruan doa kita. Tuhan selalu mendengar doa orang benar. Dan doa orang benar dikatakan begitu besar kuasanya. Tidak seperti handphone, saudara. Coba saudara seperti handphone. Kalau saudara mau telepon, ya pasti saudara membutuhkan jaringan signal yang baik, ya atau mungkin jaringan WiFi yang baik, ya. Kalau misalkan nggak ada SIM card-nya pun nggak bisa telepon. Dan juga saudara, kalau saudara pakai HP, ya saudara harus punya baterainya, ya nggak bisa battery low, ya nggak bisa low bat, saudara. Kalau low bat kita nggak bisa telepon, percuma. Dan doa saudara begitu spesial, ya Tuhan berikan kepada kita, ini adalah satu berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan ya dengan di dalam doa kita. Kita bisa langsung akses kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi.
dan Dia selalu available, selalu ada untuk mendengar seruan doa kita, saudara. Bukankah itu satu luar biasa, saudara, anugerah Tuhan? Saudara, firman Tuhan selalu menekankan kepada orang percaya untuk selalu berdoa kepadanya. Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Dan itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 juga dikatakan, tetaplah berdoa. Saudara, kita melihat bagaimana berdoa itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan orang percaya. Dan doa seharusnya menjadi bagian kehidupan rohani kita sehari-hari. Namun ternyata kita perlu harus berhati-hati di sini, saudara. Ternyata, walaupun kita berdoa kepada Tuhan, bisa saja ada cara dan sikap hati berdoa kita yang mungkin bisa salah. Nah, saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuhan tidak suka dan tidak berkenan, saudara, akan pendoa-pendoa yang tidak tulus kepada Tuhan. Nah, saudara, yang menganggap bahwa doa itu hanya kewajiban saja. Contohnya, saudara ya, contohnya misalkan doa makan, gitu ya. Apakah ketika kita berdoa makan itu, apakah kita sungguh-sungguh bersyukur atas makanan atau berkat yang telah Tuhan beri? Ataukah kita pikir, ya ini kan karena suatu kewajiban atau tradisi sebagai orang Kristen kan harus doa dulu sebelum makan, ya. Atau kita mungkin pas waktu bangun tidur atau sebelum tidur, ya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ketika kita berdoa itu kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, kita penuh dengan ucapan syukur, kita berdoa kepada Tuhan, ataukah kita berdoa karena keharusan saja, ya karena ini satu kewajiban, kita harus berdoa sebagai orang Kristen. Lalu kalau kita berdoa kepada Tuhan, thank you Tuhan, aku sudah bisa tidur, thank you atas pagi hari ini. Lalu kita pagi malam-malamnya, thank you Tuhan atas hari ini, saya mau tidur dulu ya, bye, good night Tuhan. Saudara, apakah kita berbicara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah hanya sekedar kewajiban saja dalam doa itu, saudara? Nah, saudara, sebelum kita harus mengerti bagian ini, saudara, kita harus perlu melihat di dalam konteks Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, ada dikenal dengan sebagai doa Shema, saudara. Nah, saudara, di mana secara tradisi, saudara, mereka itu berdoa 2 atau 3 kali sehari, dan berdoa Shema itu, saudara, harus dilakukan setiap harinya dan pada jam-jam yang sama. Saudara, beberapa tradisi mengatakan bahwa pada jam-jam 2 itu mereka harus berdoa, saudara, dan dimanapun mereka berada. Jadi kita melihat bagaimana di dalam tradisi orang Yahudi, doa Shema itu begitu penting. Nah, saudara, isi dari doa ini, saudara, sementara terdapat di dalam kitab Ulangan yang intinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara, jika doa yang mereka ucapkan itu dengan hati yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan, hati yang tulus, tentu saja Tuhan berkenan. Tetapi, saudara, Tuhan tahu bahwa ada pendoa-pendoa ya, yang berdoa itu punya motivasinya salah. Seperti contohnya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Doa yang mereka lakukan, saudara, ternyata itu hanya menjadi sekedar rutinitas dan kewajiban agama saja. Dan terlebih parah, saudara, mereka dengan sengaja lakukan itu agar dilihat orang. Kita lah, saudara, melihat para pendoa-pendoa ini, saudara, mereka dengan sengaja mengatur waktunya, supaya mereka itu sedang lagi ada di luar waktunya. Wah, pas nih lagi waktu doa, teman mereka datang ke tempat keramaian, saudara. Di tempat di dekat tempat ibadah, atau di tikungan-tikungan jalan raya. Itu kan tempat di mana orang-orang pada lewat dan orang-orang banyak kan, saudara. Jadi tujuan mereka berdoa itu untuk apa? Dilihat orang ya, dengan posisi berdiri mereka sambil mengucapkan doa ya. Nah, saudara, Tuhan mengatakan bahwa situasi yang seperti ini dianggap munafik, saudara. Karena mereka terlihatnya mengasihi Tuhan, berdoa loh, kelihatannya berdoa kan, ya, sedang berdoa kepada Tuhan. Tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian diri sendiri, untuk dilihat orang. Saudara, jika itu yang menjadi motivasi doa, saudara, dikatakan Tuhan tidak akan memberi upah apapun. Bapak saudara, bagaimana lalu seharusnya kita berdoa? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa yang tersembunyi. Kita harus berdoa di tempat yang tertutup. Dikatakan kita berdoa di dalam kamar, di mana tidak ada orang,
hanya kita dengan Tuhan saja. Saudara, kita pun sering mendapatkan, ya, kalau kita membaca Alkitab, kita melihat sendiri Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa bagaimana dia berdoa. Kita menemukan, saudara, bahwa Tuhan Yesus berdoa pada pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Tuhan Yesus ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara, saya rasa waktu yang baik adalah ketika kita sendirian, ya, juga sunyi, masih sepi, ya. Itu adalah waktu yang baik untuk mencari Tuhan, di mana kita bisa berkonsentrasi di dalam doa kita. Kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa fokuskan semua doa kita kepada Tuhan tanpa ada gangguan. Coba saudara bayangkan sebaliknya ya. Bayangkan kalau kita berdoa di tengah keramaian, di tengah kerumunan orang, begitu berisik, banyak gangguan, apalagi sudah siang, banyak kerjaan, banyak ini, banyak itu, apalagi kalau zaman sekarang banyaknya WhatsApp, ya kalau ting, ya bunyi ting, ting, ya saudara pasti, apa nih, siapa nih yang message saya? Wah, gimana mau doanya gitu ya, pasti keganggu terus. Nah, saudara, lalu apakah yang dimaksud Tuhan Yesus itu berarti kita nggak boleh berdoa supaya dilihat orang? Apakah harus benar-benar sembunyi-sembunyi terus supaya nggak kelihatan? Saudara, bukan. Maksud Tuhan Yesus di dalam bagian ini adalah kita harus berdoa dengan mempunyai sikap hati yang tulus kepada Tuhan. Jika motivasi doa kita dengan sungguh murni, ya tulus kepada Bapa di surga, Tuhan pun tahu. Maka mau dimanapun kita mau berdoa, ya Bapa pun di surga akan tahu dan melihat hati kita. Yang terakhir, saudara, dikatakan ayat ke-7, Tuhan Yesus menegur jangan sampai kita berdoa bertele-tele. Nah, maksudnya apa sih doa yang bertele-tele ini? Apakah artinya kita nggak boleh doa panjang-panjang, kita harus doanya pendek, singkat, padat, jelas? Nah, saudara, bukan seperti itu yang dimaksud di bagian sini. Justru Tuhan mengajarkan kepada kita bukan agar kita itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, di bagian ini dikatakan bahwa jangan sampai kita berdoa seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Doanya hanya bertele-tele. Yang dimaksud di sini adalah doa yang diucapkan berulang-ulang. Doa yang diucapkan hanya seperti mantra saja, saudara ya. Seperti suatu formula-formula doa yang membuat itu didengar oleh dewanya. Nah, saudara, konteks di sini dikatakan bahwa jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, saudara. Jadi doa-doa ini, saudara, seperti orang-orang yang kenal Tuhan. Ya, jadi doanya itu misalkan belum dikabulkan. Nah, doa ini ada formula doa yang dibacakan terus-menerus supaya apa? Supaya dewanya mendengar, gitu ya. Kalau misalkan belum dikabulkan, doa terus berulang-ulang. Nah, saudara, doa-doa yang seperti ini dikatakanlah doa-doa yang tidak mengenal akan Allah. Tuhan Yesus tidak mau doa yang seperti ini, ya. Tujuan doa, saudara, bukan hanya sekedar pengabulan doa atau banyaknya kata-kata. Tuhan Yesus yang mau adalah relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita itu berelasi dengan Dia. Mau pendek atau panjang doa kita, saudara. Yang penting, saudara, kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Kita menjadi semakin dekat. Kita betul-betul sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita berbicara, berdoa kepada Tuhan, yang ada apapun di dalam isi hati kita, nah, saudara, kita bangun itu semua. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, saudara, dan dengan doa kita, saudara, kita jadi semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah di bagian ini, saudara, ya setelah ayat berikut ini, saudara, itulah bagian di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa yang dikenal dengan doa Bapa Kami. Ya, saudara tahu, dan Ibu Yuyum telah membahas doa Bapa Kami beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara, bagaimana kehidupan doa kita pada saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai sikap hati doa yang benar di hadapan Tuhan? Apakah di dalam doa kita menjadi mempunyai relasi yang semakin intim dengannya? Apakah di dalam doa kita justru semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bapak Ibu, biarlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dapat menolong kita semua di dalam kehidupan doa kita untuk mempunyai motivasi yang benar dan tulus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami mempunyai hati yang tulus, mengasihi Tuhan,
Dan di dalam kehidupan doa kami ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh untuk semakin mengasihi Engkau, mempunyai relasi yang baik denganmu, dan juga kami semakin mengerti akan rancangan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kau terus tolong doa ya Tuhan di dalam kehidupan doa kami, agar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian. Jadikan aku rumah doamu. Biarlah pujian ini Tuhan dapat mendengar seruan doa kita dan menjawab sesuai kehendaknya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Musik saja. Penuhi hatiku sekarang, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Dan sebelum itu kita mengucap syukur atas segala berkat, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, dan juga setiap keluarga kita. Mari saudara kita bersyukur juga atas doa-doa yang telah Tuhan jawab, dan juga doa-doa yang masih kita panjatkan dan kita masih menunggu. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sungguh begitu beranugerah kepada setiap kami. Engkau selalu memberikan banyak berkat kepada kami, banyaknya kasih karunia, penyertaan, perlindungan, pertolongan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan hidup kami sendiri ya Tuhan. Engkau menjaga ya Tuhan. Dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan, Engkau juga boleh menolong. Ya Tuhan, terlebih kami bersyukur ya Tuhan atas karena Engkau adalah Tuhan yang selalu ada mendengar seruan doa kami. Di dalam kami kesulitan, di dalam kami bergumul, kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya yang dapat kami andalkan, dan kami berharap, dan kami bersyukur karena kami mempunyai juga teman-teman kami, teman-teman seiman kami yang telah Kau berikan kepada kami, saling mendoakan, saling mendukung di antara kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas begitu banyaknya berkat, kebaikan yang telah kami terima. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu oleh karena nama-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap iman jemaat. Kita doakan saudara, khususnya bagi iman setiap kita. Kita doakan untuk keluarga kita, doakan juga untuk setiap jemaat. Mungkin di tengah kesulitan, dalam kondisi kesulitan di Amerika pada saat ini, mungkin dalam perekonomian, politik, atau mungkin pekerjaan, ya kita doakan Tuhan boleh memberikan iman yang teguh, berharap kepada Tuhan saja. Saudara, kita juga berdoa untuk setiap pekerjaan dari setiap jemaat, ya mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kita doakan Tuhan boleh terus berikan kelancaran, memberkati dalam setiap pekerjaan jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dalam kehidupan kami, dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk iman bagi kami semua ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh semakin terus bersandar kepada Engkau. Terutama ya Tuhan mungkin di dalam situasi kondisi Amerika pada saat ini, itu mungkin situasi kondisi dalam keluarga, pekerjaan kami yang mungkin tidak baik pada saat ini. Kami mengalami kesulitan, tantangan dalam hidup. Tuhan ajar kami untuk selalu melihat kepada Engkau sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang dapat menyelamatkan kami di waktu susah. Kami serahkan ya Tuhan agar sungguh dalam kehidupan kami, keluarga, dan juga setiap jemaat-Mu dapat selalu bertumbuh di tengah kesukaran yang kami hadapi. Kami mau berdoa, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan pekerjaan mereka satu persatu, dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, Engkau boleh menolong, campur tangan, memberkati mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau terus mendukung bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang juga yang menjaga. Saudara, pada saat ini tidak harus ada di dalam nama-nama yang di layar ini. Saudara doakan, mungkin ada juga ada jemaat, ada keluarga, atau mungkin ada teman, ya, atau mungkin ada seseorang yang perlu kita terus dukung dalam doa, yang harus mungkin sakit penyakit, atau perlu dukungan doa. Kita doakan mereka. Saudara, khususnya kita doakan juga bagi Bapak Vincent Fasio, Tuhan boleh menolong, Ibu Lilia, Ibu Tan Milan, dan juga Bapak Hadi, Tuhan terus boleh menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga, atau mungkin kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, yang bergumul dengan tantangan yang mereka hadapi pada saat ini.
Tuhan, Kau terus boleh menjaga, mengurapi, menolong mereka, memberikan pemulihan agar semakin baik ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi setiap mereka, keluarga kami, atau mungkin teman kami yang sedang menjaga juga, yang take care, yang mungkin juga secara fisik, secara mental begitu lemah, begitu lesu. Tuhan, Kau boleh campur tangan, boleh menolong ya Tuhan, agar mereka terus dipulihkan. Kami khusus berdoa bagi Bapak Vincent Vasio, terus Kau boleh menolong campur tangan. Bagi Bu Lilia, Tuhan, Kau terus boleh menolong dia, Tuhan. Berikan kekuatan bagi Bu Lilia yang take care untuk Bapak Vincent Vasio. Terus kami mau berdoakan bagi Ibu Tan Milan dan juga Bapak Hadi di dalam masa pemulihannya. Engkau boleh menolong, beranugerah dalam kehidupannya. Kami mau ingat juga bagi mereka yang take care, Engkau sendiri yang boleh campur tangan. Kami mau serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, atau Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada minggu ini pengurus akan mengadakan meeting bulanan. Saudara doakan untuk setiap pengurus yang ada, saudara, diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam setiap diskusi, dalam agenda, semua yang ada, dalam mengambil keputusan, dalam rencana program pada tahun ini. Kita doakan Tuhan boleh colong campur tangan. Saudara khusus doakan bagi pengurus, bagi kerohanian, bagi kesehatan mereka, bagi pelayanan mereka, bagi pekerjaan pengurus, Tuhan boleh memberkati semua. Mari kita doakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan, bersahati, berdoa untuk setiap pengurus yang ada di gereja-Mu ICLA. Berikan terus kekompakan, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh mengasihi Tuhan. Dan ya Tuhan, pada minggu ini ketika mereka rapat, berdiskusi, memikirkan dalam program gereja ke depan pada tahun ini, Engkau sendiri yang boleh menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan, memimpin dalam setiap acara yang ada ya Tuhan, dalam agenda-agenda atau mungkin keputusan yang harus didiskusikan, diambil, Engkau yang boleh menolong. Kami mau berdoa ya Tuhan, khusus bagi kerohanian, bagi pengurus, agar mereka terus boleh bertumbuh, kesehatan mereka terus Kau boleh memelihara, dan di dalam setiap pekerjaan dan juga pelayanan mereka dapat berhasil ya Tuhan. Kau boleh memberkati satu persatu ya Tuhan pengurus di ICLA, di dalam setiap bidang pelayanan yang mereka layani pada saat ini. Kami mau serahkan di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi PPI, saudara, juga pelayanan anak muda, saudara ya. Ada English Ministry yang akan mengadakan acara Valentine's Day, saudara, pada tanggal 17 Februari, yaitu hari Jumat malam pada minggu ini, saudara. Saudara doakan agar semua boleh berjalan dengan baik. Doakan untuk anak-anak muda yang akan join, yang mungkin ada juga yang mungkin ragu-ragu. Kita doakan college student juga, para pemuda, dewasa, mereka dapat hadir di dalam acara ini. Dan dalam setiap acara itu boleh memberkati mereka, dan mereka itu bisa memiliki satu komunitas rohani, saudara. Terutama ketika mereka studi ke luar negeri, ya di mana tidak ada orang tua mereka. Kita doakan bagi anak-anak muda, mereka tetap bisa bertumbuh, khususnya di dalam gereja kita. Kita doakan akan hal ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan anak muda, untuk English Service dalam acara Valentine's yang akan diadakan pada minggu ini. Pada hari Jumat ini, Tuhan boleh memberkati di dalam setiap panitia, dalam setiap mereka yang mengatur acaranya, acara ini agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, agar setiap anak muda boleh mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu bagi college student, bagi para pemuda, bagi mereka yang mungkin student yang sedang mencari jati diri. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar mereka dapat bertumbuh di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Mereka dapat menemukan rumah rohani di mana mereka bisa bertumbuh secara rohani, dan mereka dapat mempunyai kerohanian yang baik. Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap pelayanan anak muda, English Service khususnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doakan saudara untuk pelayanan minggu ini, doakan untuk ibadah, doakan untuk pendeta Yahya yang akan berkhotbah pada minggu ini, doakan untuk Reverend Andy Pierce, doakan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Doakan juga untuk setiap jemaat bahasa Indonesia, jemaat bahasa Inggris, jemaat Sunday School, saudara, terus diberikan pertumbuhan rohani yang baik, ya, secara kualitas, secara kuantitas, dan juga rumah rohani yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan gereja pada minggu ini. Kami terus doakan untuk pendeta Yahya, ya Tuhan, di dalam segala persiapannya. Kau boleh memberkati hamba-Mu, berbicara kepada hamba-Mu, sehingga boleh memberkati jemaat. Kami tak lupa juga doakan untuk Reverend Andy Pierce di dalam pelayanannya,
Pada minggu ini Engkau sendiri boleh memberkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, Kau boleh mempersiapkan semuanya. Pada minggu ini boleh berjalan dengan baik. Kami tak lupa doakan untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat dari bahasa Indonesia, Sunday School, dan juga bahasa Inggris. Kami rindu ya Tuhan terus mereka memiliki pertumbuhan yang baik di dalam segala mungkin adanya kesulitan, pergumulan di dalam gereja ini ya Tuhan. Engkau yang boleh menolong ya Tuhan, campur tangan sehingga diberikan jalan keluar, sehingga anak-anak semua ya Tuhan jemaat-Mu dapat mempunyai rumah rohani yang baik dan mereka boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa bagi Amerika. Dalam beberapa waktu yang lalu, saudara, terjadi penembakan yang terjadi di Michigan State University, saudara. Ada beberapa korban student yang meninggal dan juga terluka. Saudara, tentu hal ini membuat mereka itu berduka sekali dan juga mereka begitu shock, takut karena ini terjadi di universitinya, saudara, ya, di satu kampus yang menurut mereka itu aman sekali. Nah, saudara, doakan bagi keluarga yang berduka atas kehilangan anggota keluarga ini. Doakan juga untuk permasalahan gun violence, saudara, yang terus terjadi setiap hari. Mungkin ya dalam beberapa waktu ini selalu kita mendengar gun violence di mana-mana. Setiap waktu kita doakan Tuhan boleh sendiri yang menolong. Saudara, doakan bagi kesehatan mental juga bagi mereka yang trauma, saudara, akibat hal ini. Mereka yang terdampak juga, ya mungkin keluarga mereka, teman mereka, atau mereka yang menyaksikan yang menjadi trauma akibat hal ini sehingga perlu ditolong kesehatan mentalnya, saudara. Saudara, kita doakan bagi mereka, Tuhan boleh campur tangan, boleh menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menolong bagi anggota keluarga, khususnya bagi mereka student di Michigan State University ya Tuhan. Kami sungguh berduka dan kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan yang telah kehilangan nyawa, yang telah kehilangan anggota keluarga mereka, teman mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap duka yang mereka alami ini. Engkau hibur, berikan kekuatan bagi mereka. Di tengah ya Tuhan banyaknya gun violence yang terjadi di Amerika, kami mau berdoa, Engkau sendiri yang boleh campur tangan ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, namun Engkau yang sendiri yang menolong menjaga umat-Mu. Kami mau berdoa untuk kesehatan mental bagi setiap mereka yang terkena trauma, yang terkena dampak akibat hal ini ya Tuhan. Mungkin mereka begitu takut, trauma, depresi, mungkin kesehatan mental mereka terganggu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong mereka ya Tuhan, untuk dapat melihat Engkau sebagai pengharapan yang teguh ya Tuhan. Kami serahkan semuanya, khusus bagi Amerika, ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus berdoa untuk Turki dan Syria, yang pada saat ini, saudara, begitu luar biasa lah, saudara, melihat berita bahwa di tengah puluhan ribu orang yang meninggal, ternyata setelah semingguan masih ada juga yang ditemukan, saudara. Mereka masih ada di dalam tumpukan, saudara, dan mereka masih selamat. Doakan saudara, masih mungkin ada pencarian yang masih dilakukan dalam beberapa waktu ini. Doakan bagi para rescue workers, saudara, mereka yang menolong, semuanya dapat Tuhan pakai. Terus doakan bagi mereka yang berduka, puluhan ribu orang meninggal, saudara. Bayangkan begitu duka, sedih, ya, hati mereka begitu hancur ya akibat hal ini. Doakan bagi mereka. Doakan juga saudara untuk bantuan mungkin dari luar negeri yang dikirimkan kepada kedua negara ini. Kita doakan agar sungguh semua boleh terrealisasi dan mereka boleh mendapatkan bantuannya. Saudara, mari kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami berdoa bagi Turki dan Syria. Kami terus berdoa ya Tuhan, di tengah bencana, musibah yang terjadi, Tuhan boleh menolong ya Tuhan, di tengah segala keputusasaan yang terjadi, Kau sendiri yang boleh menolong. Ya Tuhan, kami terus mau berdoa bagi rescue worker yang mungkin masih mencari, bagi mereka yang mungkin tertimbun di dalam bangunan-bangunan, mungkin mereka yang masih berjuang pada saat ini, Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, para yang survivor, semua yang selamat ya Tuhan, berikan mereka kekuatan penyembuhan di dalam tubuh jasmani mereka. Dan kami mau berdoa juga bagi mereka yang kehilangan begitu puluhan ribu orang yang berduka, begitu sedih hati, dan mungkin mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kami mau berdoa, Kau boleh menolong, campur tangan, hiburkan, dan kuatkan. Kami terus berdoa untuk para bantuan yang diberikan kepada kedua negara ini, mungkin dari luar negeri ya Tuhan,
agar sungguh bantuan ini boleh diberikan dengan baik kepada mereka, kebutuhan mereka, makan, minum, dan semuanya ya Tuhan dapat dibutuhkan terrealisasi dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa dalam segala perumulan pribadi kita bawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Kami hanya mau percaya kepada rancangan-Mu yang pasti. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Mahkota Kehidupan. Dia yang sudah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Peganglah teguh itu sampai kita masuk kerajaan-Nya kelak. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Musik saja. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kelas katekisasi saudara akan diadakan secara online. Saudara, jika ada yang mau mendaftarkan atau mungkin anak saudara yang mau mendaftarkan, saudara dapat mendaftarkan diri kepada saya dan juga nanti kita akan mengatur kelasnya secara online. Saudara, hari Jumat ini akan diadakan acara Valentine's Day bagi anak muda atau English Ministry, saudara, Jemaat Inggris, saudara. Dan saudara, mungkin jika ada anak atau mungkin cucu saudara yang sekitar umuran college, mungkin pemuda, ya saudara. Saudara ajak untuk mereka dapat hadir pada hari Jumat ini, jam 6.30 di pastori gereja, saudara. Saudara perlu mendaftarkan diri untuk makanannya kepada Jocelyn. Saudara, persekutuan Usinda, saudara, akan dimulai untuk pertama kali setelah COVID. Nah, saudara, pada hari Sabtu, pada tanggal 25 Februari, jam 10 pagi di pastori. Saudara, kita boleh ajak, boleh siapkan hati kita bisa ajak teman-teman kita, Usinda kita, bisa semua dapat hadir dalam persekutuan ini. Dan kita doakan Tuhan boleh memberkati persekutuan yang indah ini. Saudara, pada kesempatan ini, saudara, kita dapat memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana musibah di Turki. Saudara, kita akan memberikan dananya itu melalui Samaritan Purse, tapi saudara dapat memberikan dananya kepada kita melalui account ICLA. Saudara dapat memberikan persembahan atau mungkin saudara transfer dengan menuliskan note-nya untuk Turki. Saudara pakai kesempatan ini untuk menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan. Demikian saudara warta, kiranya Tuhan terus boleh memberkati kita, menjaga kesehatan kita. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.